Disman 7, Bagus bertemu Siti secara tak sengaja saat mengganti galon di ruang guru. Siti langsung mempermalukan Bagus di depan rekan-rekannya. Matahari belum sepenuhnya menyeruak dari balik gedung-gedung beton di ujung jalan, tapi aku sudah duduk di teras rumah kontrakan kecilku, meminum kopi tubruk yang kubuat sendiri dari gelas bekas selai. Rumah ini, kalau bisa disebut rumah, berdiri di antara deretan bangunan serupa di kawasan Tambak Sari, Surabaya. Dindingnya tipis, atapnya bocor kalau hujan deras, dan listrik kadang mati tanpa peringatan. Tapi setidaknya, tempat ini punya atap dan pintu yang bisa dikunci. Untuk seseorang sepertiku, itu sudah cukup. Namaku Bagus Wijaya. Umurku 38 tahun. Di kartu identitasku tertulis pekerjaan. Wira swasta, pengantar air galon. Itu yang terlihat oleh dunia. Tapi siapa sebenarnya aku? Aku adalah Inspektur 1 Bagus Wijaya, anggota Detasemen Intelijen Khusus Korps Kepolisian Republik Indonesia. Atau lebih tepatnya, dulu. Sekarang, aku sedang bertugas dalam operasi penyamaran paling panjang dan paling melelahkan dalam karierku. Sudah 8 bulan aku hidup sebagai Bagus si tukang galon, mengantarkan air isi ulang ke sekolah, warung kopi, kos-kosan, dan toko kelontong. Dan bukan karena aku jatuh miskin. Ini semua bagian dari misi. Aku bukan orang yang suka curhat. Bahkan pada diriku sendiri, aku jarang bicara keras-keras. Tapi malam-malam seperti ini, saat kota masih tertidur dan pikiran mulai berlarian, aku merasa perlu mengingat lagi. Kenapa aku sampai harus menyamar jadi tukang galon? Jawabannya sederhana, korupsi. Bukan korupsi besar ala mafia politik, tapi jenis yang lebih licik, yang merayap pelan di balik senyum ramah para pegawai negeri, di balik laporan keuangan rapi yang ternyata palsu, di balik janji-janji pendidikan gratis untuk anak bangsa. Targetku adalah Seman 7 Surabaya. Salah satu sekolah swasta dengan akreditasi A, dana BOS, bantuan operasional sekolah, yang besar, dan reputasi yang bersih di permukaan. Tapi di bawahnya, ada lubang hitam. Dana yang seharusnya digunakan untuk buku, komputer, dan gaji honorer, lenyap entah kemana. Dan intel kami menunjuk satu nama, Joko Prasetyo, PNS di bagian keuangan sekolah. Istri lamanya, Siti Rahmawati, mantanku. Ya. Dunia benar-benar kejam dalam hal pertemuan tak terduga. Aku menyesap kopiku pelan-pelan, menatap motor tua yang terparkir di depan rumah. Honda Win 1998, warna biru pudar, stangnya agak bengkok karena tabrakan ke trotoar 2 minggu lalu. Tapi mesinnya masih kuat. Truk galon kecil yang kusewa juga sudah siap, dengan logo Air Segar Jaya yang kupas di sisi kanan. Semua ini bagian dari peran. Tak ada yang boleh curiga. Tidak satpam, tidak penjual nasi goreng langganan, apalagi guru-guru di sekolah itu. Aku harus benar-benar meyakinkan bahwa Bagus Wijaya hanyalah lelaki biasa yang bekerja keras demi sesuap nasi. Pukul 05.30 pagi. Aku berangkat, jalanan masih lengang. Udara Surabaya pagi ini lembab, bercampur aroma ikan asin dari pasar tradisional yang mulai buka. Aku melintasi jembatan Suramadu secara tidak langsung, melewati jalur alternatif yang lebih sempit tapi cepat. Aku tahu setiap tikungan, setiap lubang di jalan, karena sudah hampir setiap hari kulalui. Ini rutinitas. Dan rutinitas adalah sahabat terbaik penyamaran. Pengiriman pertama selalu ke warung Buminah di dekat Terminal Joyoboyo. Dia pelanggan tetap, bahkan kalau galonnya belum habis, dia tetap pesan. Katanya, biarpun kamu cuma tukang galon, sikapmu sopan, nggak kayak yang lain. Aku hanya tersenyum. Tapi di dalam hati aku mencatat, Buminah percaya pada kerja keras bukan jabatan. Setelah 5 pengiriman, aku tiba di Seman 7 Surabaya. Gerbang sekolah baru dibuka pukul 09.30, tapi aku punya akses khusus karena sering datang pagi. Satpamnya Pak Slamet sudah kenal baik. Dia tahu aku rajin, tidak pernah telat, dan selalu memberinya air mineral gratis. Hari ini dia mengangguk sambil berkata, "Ada banyak galon kosong di ruang staf Mas Bagus. Kayaknya mereka habis rapat semalam." Aku mengangguk. "Oke, Pak. Saya urus." Di dalam mobil, aku membuka catatan kecil. Bukan buku pesanan, tapi jurnal operasi. Aku tulis, tanggal 12 April, rapat dini hari, unusual. Jam 21.45, 23.15, lampu ruang keuangan menyala. Joko masuk jam 21.50, keluar jam 23.10. Mobil rental sewaan parkir di belakang. Ini aneh. Rapat administrasi biasanya pukul 08. Kenapa malam hari? Dan mobil rental? PNS gaji WMR nyewa mobil? Mencurigakan.
Aku mulai mengganti galon-galon di ruang guru, laboratorium, dan kantor kepala sekolah. Suasana masih sepi. Hanya beberapa guru yang datang lebih awal. Aku pikir cepat diam tidak mengganggu, tapi mataku selalu waspada. Setiap gerakan, setiap percakapan ku catat dalam ingatan. Aku bukan sekadar tukang galon. Aku adalah mata dan telinga negara. Saat aku sedang membongkar galon di ruang staf keuangan, aku melihat map coklat terbuka sebagian di meja Joko. Ada cap rahasia, Bos Triwulan Detras, dan jumlah yang tertulis membuatku hampir terbelalak. 477.500.000 dicairkan untuk pengadaan laptop. Padahal staki data singlet sinak ada pembelian laptop sama sekali. Hanya printer bekas yang dibeli dengan harga murah, tapi fakturnya ditulis mahal. Aku ambil foto dengan kamera tersembunyi di kancing seragamku. Cepat, diam-diam. Lalu pura-pura menjatuhkan lap, membersihkan lantai agar tidak terlihat mencurigakan. Belum selesai, tiba-tiba pintu terbuka. Siti masuk, darahku langsung membeku, dia berubah. Lebih ramping, rambutnya dismoothing, wajahnya tampak lebih muda dengan makeup tebal. Pakaiannya rapi, blazer biru muda, rok sebatas lutut, istri PNS sejati. Tapi matanya masih sama. Dingin kalau marah, tajam kalau merendahkan. Wah kamu, katanya pada suaranya tinggi, sengaja agar yang lain dengar. Masih jadi tukang galon juga? Kok nggak malu? Aku berdiri pelan, membersihkan tangan dengan lap. Sorry Bu Siti, galonnya mau saya ganti. Ganti? Iya, ganti kerjaan juga harusnya. Dulu bilang mau buka usaha, sekarang malah jadi kuli galon. Nasib banget. Dia tertawa kecil, lalu berjalan ke mejanya. Sengaja membiarkan pintu terbuka agar guru lain bisa mendengar. Beberapa detik kemudian, Joko datang. Badannya gempal, mukanya puas, memakai jam tangan mahal yang jelas tidak cocok dengan gaji PNS. Ini mantan suami Bu Siti ya? Tukang galon? Hehe, untung istri saya pintar milih. Kalau sudah marah budak, mungkin sekarang Sami tidur di empran. Aku hanya menunduk, mengangkat galon kosong, dan pergi. Tapi di dalam dada, api menyala. Bukan amarah buta. Api yang terkendali. Api yang telah aku latih selama bertahun-tahun di pelatihan intelijen. Kesabaran yang tajam, diam yang penuh strategi. Saat aku keluar dari ruang staf, aku melihat beberapa siswa menertawakanku. Ada yang bisik-bisik, ada yang merekam. Aku tahu besok akan ada video di TikTok, tapi aku tidak peduli. Mereka tidak tahu siapa aku. Mereka tidak tahu bahwa setiap kali aku membawa galon ke sekolah ini, aku juga membawa rekaman, dokumen, dan jejak kejahatan yang akan menghancurkan segalanya. Pulang dari sekolah, aku langsung ke apartemen kecilku yang lain, lokasi rahasia. Bukan rumah kontrakan tadi. Tempat ini jauh dari pemukiman, di pinggir rel kereta. Disinilah aku menyimpan server mini, laptop enkripsi, dan arsip digital hasil pengintaian. Aku mengunduh data dari micro SD yang tersembunyi di dasar galon cadangan. Rekaman suara dari ruang staf tadi malam berhasil direkam. Suara Joko dan seorang pria asing membahas transfer ke rekening Singapura. Aku menatap layar, lalu membuka folder bernama Operasi Galon Biru. Di dalamnya, ada puluhan file, transkrip percakapan, foto, dokumen palsu, data rekening fiktif, daftar nama oknum yang terlibat, dan satu foto lama. Aku dan Siti, di hari pernikahan kami 15 tahun lalu. Aku menutup folder itu. Tidak ada tempat untuk nostalgia di tengah misi. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa manusia. Lelah, terluka. Tapi tetap tegak. Aku menulis di buku harian digitalku. Hari ke-237 dalam penyamaran. Dihina oleh mantan istri. Dijek oleh siswa. Dicemooh karena pekerjaanku. Tapi aku tahu 5 hari lagi, semuanya akan bersih. Dan saat itu tiba, aku tidak akan bicara sebagai tukang galon. Aku akan bicara sebagai perwira yang membela keadilan. Mereka yang menghinaku akan melihatku dengan cara yang berbeda. Bukan karena aku punya pangkat, tapi karena aku punya kebenaran. Aku mematikan laptop, menatap langit Surabaya yang dipenuhi asap knalpot dan polusi. Tapi di antara kabut itu, ada satu bintang yang masih bersinar terang. Seperti harapan, besok aku akan kembali ke sekolah itu. Sebagai tukang galon. Tapi di balik seragam itu, ada seragam lain yang akan segera terbuka. Seragam kebenaran. Pagi ini, hujan rintik-rintik turun membasahi atap seng kontrakan. Suara tetesan air di talang mengalir pelan, bercampur dengan dentuman knalpot motor yang melintas di jalan sempit depan rumah. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Pukul 4:15. Tubuhku terasa kaku setelah semalam duduk terlalu lama di depan laptop. Tapi otakku masih panas.
Berputar-putar di antara rekaman suara Joko dan bayangan wajah Siti kemarin. Aku menyeduh kopi lagi. Kali ini tanpa gula. Pahit seperti kenangan, aku bukan orang yang mudah terguncang. Didu show intelligent imaski anlai serdan. Dulu, saat menjalani misi di daerah konflik, aku pernah berhari-hari tidak tidur, hanya untuk mendengarkan percakapan dua orang yang akan meledakkan pos polisi. Aku bisa diam selama berjam-jam dalam gelap, tanpa makan, tanpa suara. Tapi kemarin, ketika Siti menyebutku tukang galon dengan nada seolah aku sampah yang tersesat, sesuatu dalam diriku goyah. Bukan marah, lebih dalam dari itu. Luka kami menikah saat aku masih polisi lalu lintas di Jakarta. Muda idealis penuh harapan. Dia guru honorer, aku anggota polisi dengan gaji pas-pasan. Kami hidup sederhana tapi bahagia. Setiap malam kami makan bersama, meski hanya nasi campur dari warung pinggir jalan. Aku ingat dia pernah bilang, "Yang penting jujur mas, aku nggak butuh uang banyak asal suamiku punya harga diri." Tapi waktu berubah, uang mulai menjadi masalah. Ketika aku dimutasi ke Surabaya karena operasi rahasia, gajiku ditahan sementara. Karena statusku non-aktif, secara administratif, Siti mulai kesal. Hutang bertambah. Ia merasa malu saat teman-temannya tahu suaminya tak digaji resmi. Lama-lama ia menuduhku malas, tidak punya ambisi. Padahal aku sedang berjuang melawan koruptor besar. Akhirnya 5 tahun lalu ia minta cerai. Aku nggak mau hidup susah terus, katanya. Aku mau punya masa depan yang pasti. Dan sekarang, masa depan itu datang dalam bentuk Joko Prasetyo, PNS golongan NGWC, rumah dinas, mobil dinas sewaan, dan gaya hidup sosial media yang gemerlap. Semua yang dulu Siti pikir aku tak bisa berikan. Aku meneguk kopiku, lalu membuka map kecil di bawah kasur. Di dalamnya ada surat cerai, foto pernikahan kami, dan satu slip transfer bank palsu yang kubuat sebagai bagian dari penyamaranku. Untuk membuatku tampak benar-benar gagal secara finansial. Ironisnya, surat itu yang membuat Siti yakin bahwa aku memang lemah. Motor sudah siap. Truk galon juga. Hari ini jadwal pengiriman padat, 12 sekolah dan 3 kantor, tapi Seman 7 tetap prioritas pertama. Aku harus masuk sebelum jam 07 mau. Sebelum para guru berkumpul di ruang staf. Harus cepat, diam, dan tak mencolok. Saat aku tiba, gerbang sekolah sudah ramai. Siswa berdatangan, seragam putih abu-abu basah kuyup karena hujan. Ada yang tertawa, ada yang mengomel. Biasa. Dunia anak muda. Aku parkir di samping gedung aula, tempat biasanya galon disimpan. Pak Slamet memberi isyarat dengan alis. Tanda bahwa semuanya aman. Tapi begitu aku masuk ke ruang staf, suasana langsung berubah. Suara obrolan berhenti. Beberapa guru menatapku. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang tertawa kecil. Dan di tengah mereka duduk Siti dengan secangkir kopi di tangan, sedang bercerita pada Bu Rina, guru matematika. Dan tadi malam suamiku beli motor baru buat penjaga sekolah, katanya keras. Katanya biar lebih enak narik upah lembur. Padahal, kalau kamu lihat mantan suamiku, bagus, dia masih narik galon pakai motor tua. Kayak zaman Orde Baru. Guru-guru tertawa. Bahkan kepala laboratorium ikut nimbrung. Iya, kasihan banget. Kemarin, aku lihat dia hampir jatuh karena ban bocor. Aku berdiri di ambang pintu, galon di pundak. Dingin. Tapi aku tidak mundur. Aku masuk perlahan seperti biasa. Letakkan galon kosong, angkat yang baru, ganti. Semua dilakukan tanpa kata. Tapi Siti tidak puas. Wah, si tukang galon datang. Katanya sambil menepuk tangan 2 kali. Apakah hari ini kamu bawa bonus? Atau cuma air? Aku menatapnya. Hanya sekejap. Matanya penuh kemenangan. Seperti dia telah menang atas hidup, Kak. Galonnya habis di ruang guru, Bu. Jawabku datar. Saya ganti yang baru. Habis? Iya, soalnya kita minum banyak. Beda sama mantan suamiku yang hemat air, hemat listrik, hemat makan, hemat hidup. Tawanya nyaring, beberapa siswa yang lewat ikut mendengar. Salah satunya, Andi, murid kelas 11 yang sering iseng, langsung mengeluarkan ponselnya. Reza rekam. Ini tukang galon yang ditinggal istrinya. Aku pura-pura tidak melihat, tapi hatiku bergemuruh. Bukan karena direkam, tapi karena mereka semua, termasuk Siti, tidak sadar bahwa setiap kata yang mereka ucapkan, setiap ejekan yang mereka lontarkan, sedang dikumpulkan oleh sistem rekaman mikrofon tersembunyi di dalam galon yang baru saja kuangkat. Ya, galon itu bukan hanya wadah air. Itu adalah alat pengintaian canggih yang bisa merekam suara dalam radius 5 meter, lalu mengirim data secara otomatis ke serverku. Aku selesai mengganti galon, lalu pergi.
Tapi sebelum keluar, aku melihat Joko datang, membawa tas kulit tebal. Ia menepuk bahu Siti, lalu berbisik sesuatu. Aku tidak dengar, tapi bibirnya membentuk kata udah clear. Aku mencatat dalam hati, Joko, tas kulit, pertanyaan clear, kemungkinan pembayaran atau dokumen penting. Setelah selesai di sekolah, aku pergi ke warung langganan untuk istirahat sebentar. Bu Minah langsung menyodorkan nasi pecel. Kamu kelihatan capek, Mas Bagus. Tadi ribut di sekolah ya? Aku mengangguk pelan. Dikit, cuma diejek karena kerjaan. Biarin aja. Orang-orang suka remehin yang kerja fisik. Padahal, kalau nggak ada tukang galon, siapa yang bawa air? Siapa yang bikin mereka bisa minum teh manis tiap pagi? Tapi ya, manusia itu aneh. Makin tinggi jabatannya, makin rendah hatinya, aku tersenyum tipis. Bu Minah selalu punya cara menyemangati tanpa terdengar menghibur. Ia tahu aku bukan orang biasa, tapi ia tidak pernah menanyakan apa-apa. Hanya bilang, orang baik nggak perlu dipamerkan. Nanti Tuhan yang tunjukkan. Siang harinya, aku menyempatkan diri ke lokasi rahasia. Apartemen kecil di daerah Karangpilang. Kunci sidik jari, alarm laser, dan kamera pemantau di setiap sudut. Aman, aku unduh data dari galon tadi pagi. Rekamannya jernih. Suara Siti, Joko, dan percakapan lainnya berhasil terekam. Yang paling penting, Joko, ke Siti. Jangan terlalu keras sama dia. Nanti orang curiga, Siti, apaan? Dia kan udah lemah, gak bakal ngapa-ngapain. Lagian, siapa juga yang percaya mantan suamiku itu polisi? Waktu cerai aja dia gak bisa bayar utang. Joko, tapi tetap waspada. Kalau dia curiga soal dana bos, Sitch, Jia, curiga? Dia aja nggak ngerti apa-apa. Lihat aja bajunya. Bekas pasar loak. Aku menatap layar. Dadaku sesak. Bukan karena hinaan, tapi karena betapa butanya Siti terhadap nilai seseorang. Baginya martabat diukur dari baju, jabatan, dan gaya hidup. Bukan dari integritas, kejujuran, atau pengorbanan. Aku buka folder bernama Target, Joko Prasetyo. Di dalamnya, ada daftar rekening bank atas nama perusahaan fiktif fotokopi, kwitansi pembayaran palsu transkrip, percakapan via telepon yang kusadap dari ponsel sekolah. Dan satu dokumen yang sangat penting. Surat persetujuan pencairan dana bos senilai 800 juta, ditandatangani oleh Joko dengan cap sekolah, padahal tidak pernah ada proyek apapun. Ini bukan sekadar korupsi. Ini jaringan besar. Dan aku yakin Joko hanya ujung tombaknya. Ada pejabat dinas pendidikan di balik ini semua? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di teras, menatap langit Surabaya yang hitam pekat. Aku membayangkan 5 hari ke depan. Deadline dari atasan sudah jelas. Kalau bukti lengkap dalam 5 hari, kita grebek. Kalau tidak, operasi ditutup. Terlalu berisiko. Besok hari kedua dari 5 hari itu. Aku tahu ejekan akan makin parah. Mungkin besok siswa akan bikin meme. Mungkin Siti akan posting di medsos. Lihat mantan suamiku. Sekarang jadi tukang galon. Manggi Joko akan naik level. Memberiku uang receh sambil bilang, buat bensin. Mas, kasihan kalau mogok di jalan. Tapi aku akan tetap datang. Aku akan membawa galon. Dan di balik galon itu, aku membawa sisteran. Karena 5 hari lagi, aku bukan lagi Bagus si tukang galon. Aku adalah Inspektur Bagus Wijaya. Dan aku akan membuat mereka semua yang pernah menertawaiku, berdiri diam. Terdiam dan menyesal, termasuk Siti, terutama Siti. Hujan semalam membuat jalanan Tambak Sari licin dan becek. Lumpur kecoklatan menempel di ban motor, suara mesin terdengar berat, seperti tubuhku sendiri yang terasa makin tertekan sejak kemarin. Tapi aku tetap berangkat pagi. Lebih awal dari biasanya. Pukul 04 sudah duduk di depan kompor kecil, memasak nasi uduk sisa semalam. Makanan simpel tapi cukup untuk tenaga seharian. Di luar suara ayam jantan berkokok dari rumah tetangga. Kehidupan terus berjalan, meski hatiku rasanya tertinggal di antara ejekan Siti dan tawa Joko. Aku tidak tidur nyenyak semalam. Setiap kali mataku tertutup, wajah-wajah itu muncul. Suara mereka menggema, tukang galon. Nggak punya harga diri. Mantan suami guru aja jadi kuli. Yang paling menusuk bukan hinaan Joko, tapi senyum puas di wajah Siti. Seolah dia telah membuktikan bahwa keputusannya meninggalkanku adalah yang terbaik. Padahal ia tak tahu bahwa di balik seragam kotor ini ada otak, darah, dan jiwa yang sedang menjaga keadilan, hal yang dulu katanya paling ia hormati. Motor menyala. Truk galon terikat erat. Aku melaju pelan melewati pasar pagi yang mulai ramai. Hari ini aku merasa semua orang menatapku. Padahal mungkin tidak.
Tapi, ketika hidupmu dihancurkan secara publik, imajinasimu selalu lebih kejam dari kenyataan. Saat tiba di SMA 7, suasana langsung terasa aneh. Ada gelombang tawa dari arah kantin. Siswa berkumpul di depan ponsel, saling dorong-dorongan, tertawa terbahak-bahak. Dan di tengah kerumunan itu, layar besar menayangkan video. Video itu adalah aku. Dari sudut ruang staf kemarin, saat Siti mempermalukanku. Rekaman pendek, hanya 30 detik. Tapi cukup untuk membuat dunia maya bergolak. Wah, si tukang galon datang. Suara Siti terdengar jelas. Apakah hari ini kamu bawa bonus? Atau cuma air? Lalu aku masuk, diam, ganti galon, pergi. Narasi parodi langsung ditambahkan oleh netizen. Tukang galon dihina mantan istri. Gak bisa ngomong, cuman bisa angkat galon. Di bawah video, komentar mengalir deras. Kasihan sih, tapi emang lemot ya. Dihina gak ngapa-ngapain. Ini contoh gagal total. Nikah sama guru, cerai, malah jadi kuli. Gue kalau mantan istri gue kayak gitu, langsung cabut galonnya dari mobil. Namanya juga rakyat kecil. Udah nasib, aku berdiri di pinggir kerumunan, pura-pura memeriksa truk galon. Tapi jantungku berdebar kencang. Bukan karena malu, tapi karena marah. Marah pada sistem yang begitu cepat menghakimi tanpa tahu apa-apa. Marah pada budaya bully yang dianggap lucu. Marah pada Siti yang dengan entengnya membiarkan video itu tersebar. Mungkin bahkan dia yang pertama kali membagikannya. Pak Slamet mendekat, wajahnya cemas. Mas Bagus, videonya viral? Maaf, saya nggak bisa cegah. Nakani predhebol ke mengangguk. Nggak apa-apa, Pak, biarin aja. Tapi, kok bisa ya Bu Siti tega banget? Dulu kan sayang-sayang sama Mas. Aku tidak menjawab. Hanya tersenyum tipis. Sayang, kalau Siti benar-benar sayang, dia tidak akan mempermalukanku di depan umum. Cinta sejati tidak butuh pengakuan publik. Tapi Siti sekarang hidup dalam dunia baru. Dunia di mana penampilan segalanya, di mana status sosial adalah ukuran manusia. Aku mulai bertugas. Mengantar galon ke setiap ruangan. Tapi di mana-mana matamu tertuju padaku. Ada yang menunjuk-nunjuk. Ada yang pura-pura batuk sambil bilang, galon. Dengan nada mengejek. Seorang siswa bahkan menyanyikan lagu parodi, tukang galon, miskin banget. Ditinggal istri, kerja pun gak tetap. Galonnya berat, hatinya remuk. Tapi dia tetap datang, meski diremehin banyak orang. Lagu itu disambut tawa. Bahkan beberapa guru ikut tertawa, termasuk Bu Yuni, wali kelas Gablay IPA 2, yang dulu pernah minta galon tambahan karena acara pramuka. Aku tidak marah. Aku hanya mencatat nama siswa, Andi Pratama, Eksai IPS 1, inisiator video. Nama guru, Bu Yuni, tertawa. Tidak tegur perilaku siswa. Perilaku umum. Normalisasi pelecehan terhadap pekerja fisik. Dan saat aku masuk ke ruang staf keuangan untuk ganti galon, aku melihat Joko sedang menyerahkan map coklat ke seorang pria asing berjas hitam. Wajahnya tidak asing. Aku pernah lihat di database Intel, Rudy Santoso, kontraktor fiktif yang sering digunakan untuk pencucian dana sekolah. Joko berbisik. Udah clear. Dana bos Triwulan Terai udah masuk ke rekening offshore. Laporan audit kita manipulasi lagi minggu depan. Aku pura-pura kesulitan membuka tutup galon sambil menyalakan mikrofon tersembunyi di dasar galon. Rekaman langsung berjalan. Jaraknya dekat. Suaranya jernih. Rudy berkata, tapi hati-hati. Ada yang mulai curiga. Penjaga sekolah sering bolak-balik ke ruang arsip malam-malam. Joko tertawa. Pak Slamet? Dia cuma mau cari uang sampingan. Sudah saya janjikan bonus kalau dia bantu tutup mulut. Aku menelan ludah. Pak Slamet terlibat? Tidak mungkin. Dia orang baik. Tapi mungkin terpaksa. Gaji satpam hanya 1,8 juta per bulan. Untuk keluarga 5 orang, hampir mustahil. Setelah selesai, aku pergi. Tapi di luar, aku melihat Siti berdiri di ambang pintu, memandangku dengan ekspresi campur aduk. Seperti ingin bicara. Tapi begitu matanya bertemu denganku, ia langsung memalingkan muka dan berjalan cepat. Siang harinya, aku menyusup ke lokasi rahasia. Apartemen Karangpilang. Aku unduh semua data dari galon hari ini. Rekaman suara, foto wajah Rudy, dan metadata video viral tentangku. Lalu aku kirim ke server pusat via enkripsi militer. Pesanku singkat. Target utama konfirmasi aliran dana ke offshore. Kontraktor Rudy Santoso terlibat. Diduga ada manipulasi laporan audit. Ancaman. Informan internal, diduga Pak Slamet mulai dikendalikan. Butuh pengawasan intensif. Deadline, 4 hari lagi.
Atasanku membalas dalam 10 menit. Lanjutkan operasi. Tim siap gerak. Tapi hati-hati, jaringan ini lebih luas dari dugaan. Dinas Pendidikan Provinsi terindikasi terlibat. Aku menatap layar. Ini makin besar. Bukan hanya soal Joko, ini korupsi sistemik. Dan aku, seorang tukang galon, adalah satu-satunya yang bisa menghentikannya dari dalam. Malam itu, aku duduk di teras kontrakan, menatap langit yang gelap. Hujan mulai turun lagi. Aku membuka buku catatan kecil, tempat aku menulis pikiran yang tidak bisa kuungkapkan pada siapapun. Hari kedua 38. Dihina, diejek, direkam, diolok-olok. Tubuhku terasa ringkih, tapi hatiku harus tetap baja. Mereka mengira aku lemah karena aku diam. Tapi diamku bukan ketakutan. Itu strategi. Setiap penghinaan, setiap tawa, setiap kata hina, semua itu menjadi bukti. Dan 5 hari lagi, bukti itu akan menjadi palu yang menghantam kebohongan mereka. Aku tidak dendam pada Siti, aku sedih. Karena wanita yang dulu mencintaiku karena integritasku, kini malah mempermalukanku karena pekerjaanku. Ia lupa bahwa harga diri bukan di jabatan, tapi di kejujuran. Tapi biarlah. Aku bukan di sini untuk balas dendam. Aku di sini untuk keadilan. Untuk anak-anak sekolah ini yang seharusnya dapat fasilitas belajar yang layak, bukan uangnya dikuras oleh oknum yang mengaku abdi negara. Esok hari, aku akan kembali. Dengan galon di pundak. Dengan senyum di wajah, dan dengan api kebenaran di dada, biar mereka menertawaiku, karena 5 hari lagi, aku yang akan membuat mereka terdiam. Aku menutup buku itu. Hujan semakin deras, tapi aku tetap duduk di sana. Menunggu fajar, menunggu waktu, karena besok bukan hanya hari ketiga. Besok adalah hari di mana permainan mulai berubah. Dan aku, si tukang galon yang diremehkan, adalah pemain utamanya. Pagi ini kabut tebal menyelimuti kawasan Tambak Sari. Udara dingin menusuk tulang, membuat nafasku membeku di udara sebelum hilang perlahan. Aku duduk di teras kontrakan, memandang motor tua yang sudah mulai karatan di bagian bawah. Hujan semalam membuat catnya luntur lebih parah, tapi mesin masih hidup, seperti aku. Rusak di luar, tapi masih berfungsi. Masih bertahan, aku tidak minum kopi pagi ini. Aku butuh pikiran jernih. Karena hari ini bukan sekadar hari pengantaran galon. Hari ini adalah hari di mana aku harus memperdalam penyusupanku ke dalam sistem SMA 7 lebih dalam dari sebelumnya. Setelah rekaman kemarin tentang Joko dan Rudi Santoso, aku tahu waktu makin sempit. Mereka mulai waspada. Dan jika mereka mencurigai adanya mata-mata, operasi ini bisa runtuh dalam hitungan jam. Aku menatap kalender kecil yang tergantung di dinding kayu. Angka 3 dilingkari dengan spidol merah. 3 hari lagi. Deadline dari atasan, 3 hari untuk mengumpulkan cukup bukti agar tim penindak bisa masuk tanpa celah hukum. Tidak boleh ada kesalahan. Tidak boleh ada celah, karena ini bukan hanya soal Joko. Ini soal jaringan korupsi yang melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan jika gagal, bukan hanya karierku yang hancur, nyawa bisa jadi taruhannya. Aku mengenakan seragam tukang galon seperti biasa. Kaos biru luntur, celana kargo robek di lutut, sandal jepit yang solnya sudah tipis. Tapi di balik pakaian itu, tubuhku dipersenjatai. Di saku dada, micro SD tersembunyi. Di dasar galon, kamera mikro mini dan mikrofon aktif. Di ikat pinggang, pelindung baja tipis, standar intelijen lapangan. Semua tak terlihat. Semua aman. Sebelum berangkat, aku membuka lantai kayu di sudut kamar. Di bawahnya tersembunyi brankas mini. Aku masukkan sidik jari, lalu membuka dokumen tertinggi. Operasi Galon Biru, level Black, di dalamnya. Ada semua yang telah kukumpulkan selama 8 bulan dokumen 1. Salinan laporan keuangan SMA 7 tahun ajaran 2023-2024 dengan anggaran BOS sebesar 2,8 miliar. Namun hanya 900 juta yang benar-benar digunakan untuk fasilitas sekolah. Sisanya, mengalir ke 12 rekening fiktif atas nama yayasan palsu. Dokumen 2, rekaman CCTV internal sekolah yang kusadap via server lokal, menunjukkan Joko keluar malam-malam membawa map tebal, masuk ke mobil rental, dan pergi ke sebuah ruko di daerah Rungkut. Ruko itu ternyata milik PT Citra Edukasi Nusantara, perusahaan yang tidak pernah melakukan proyek nyata di sekolah. Dokumen 3, data transfer internasional. Uang dari rekening fiktif dialirkan ke Singapura melalui jasa penukaran falas ilegal. Tujuannya, rekening atas nama JS Global Holdings.
Diduga milik Joko atau kerabatnya. Dokumen 4. Daftar nama oknum. Selain Joko, ada 2 kepala sekolah lain di Surabaya yang menggunakan skema serupa. Semuanya terhubung ke satu pejabat di Dinas Pendidikan. Bapak Irwan Setiawan, Kepala Bidang Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. Nama itu membuat darahku mendidih, Irwan Setiawan. Mantan dosen ekonomi yang dulu pernah berkhotbah di seminar tentang integritas abdi negara. Sekarang, ia menjadi otak dari jaringan korupsi yang menggerogoti dana pendidikan anak-anak miskin. Aku menutup folder itu. Napasku berat. Ini bukan lagi soal mantan istri yang sombong atau suami barunya yang congkak. Ini soal sistem yang rusak. Soal uang rakyat yang dicuri oleh orang-orang yang seharusnya mengabdi. Aku berangkat. Jalanan macet seperti biasa. Tapi kali ini aku tidak langsung ke sekolah. Aku singgah dulu ke tempat Pak Slamet. Ia tinggal di rumah kecil di pinggir rel kereta, dekat stasiun Wonokromo. Rumahnya dari triplek dan seng, atapnya bocor, listriknya ngebul. Ia tinggal bersama istri dan 3 anaknya. Anak bungsunya baru kelas 2 SD, tapi sudah harus jualan permen di peron kereta. Saat aku datang, wajahnya langsung pucat. Mas Bagus, kamu nggak apa-apa? Videonya viral banget. Aku duduk di kursi plastik yang goyah. Saya baik-baik saja, Pak. Tapi saya mau tanya. Kemarin katanya ada yang bayar kamu? Ia menunduk. Lama. Tangannya gemetar. Ya, Joko kasih uang. Katanya biar saya diam soal arsip yang hilang. Arsip apa? Laporan pembelian komputer tahun lalu. Padahal komputernya nggak pernah datang. Tapi di laporan dibeli seharga 600 juta. Saya perlu lihat sendiri kwitansinya. Palsu, aku menelan ludah. Terus kenapa kamu simpan arsipnya? Karena saya curiga. Saya tahu banyak guru honorer gajinya telat, tapi kok sekolah bisa beli AC baru tiap tahun. Saya cuma satpam, Mas. Tapi saya juga punya hati. Air mata menggenang di matanya. Aku tidak marah. Aku malah merasa bersalah. Selama ini aku mengira ia bisa jadi ancaman. Ternyata Mia adalah korban. Dan satu-satunya orang di sekolah ini yang masih punya nurani. Pak Slamet, kataku pelan, kalau kamu bantu saya, kita bisa hentikan ini. Tapi kamu harus berani. Kamu harus simpan semua arsip yang kamu punya. Dan kalau Joko atau siapapun mengancam, kamu kabari saya. Saya janji kamu dan keluarga akan aman. Ia menatapku, ragu. Tapi saya cuma satpam. Siapa ini yang akan percaya sama saya? Aku percaya, jawabku. Dan 5 hari lagi, semua orang akan percaya. Aku memberinya micro SD kecil. Simpan di dompet. Kalau kamu temukan dokumen penting, foto, lalu masukkan ke sini. Saya akan ambil setiap minggu. Tapi jangan bilang ke siapa-siapa. Termasuk Bu Siti. Ia mengangguk, gemetar. Tapi matanya mulai bercahaya. Seperti harapan yang baru saja bangkit, dari rumah Pak Slamet aku pergi ke Semantujo. Hari ini aku harus pasang alat sadap tambahan. Karena rekaman dari galon belum cukup. Aku butuh akses ke ruang server sekolah, tempat semua data keuangan disimpan secara digital. Ruang server ada di lantai 2, dekat ruang TU. Biasanya dikunci, tapi karena aku sering ganti galon di dekatnya, aku tahu pola jadwal satpam cadangan. Pukul 19, ruangan dibuka untuk ventilasi, aku menunggu. Saat satpam pergi ke kantin, aku menyelinap masuk. Cepat, 20 detik saja. Aku colokkan USB kecil ke server utama. Bukan untuk mencuri data, tapi untuk menginstal backdoor malware yang bisa mengirim salinan semua file ke serverku secara otomatis setiap malam. Selesai. Aku keluar, pura-pura menjatuhkan galon, membersihkan tumpahan air. Tony tidak ada yang curiga. Tapi saat aku berjalan ke ruang staf, aku melihat Siti sedang berbicara dengan Joko. Wajahnya cemas. Kayaknya ada yang aneh, katanya. Kemarin aku lihat tukang galon lama di ruang server. Dia kan cuma antar air, masa masuk ke situ? Joko mengernit. Siapa, Bagus? Iya, aku nggak yakin. Tapi kok rasanya dia beda ya? Cara jalan, cara ngomong, kayak lebih tenang. Padahal dulu emosian. Joko tertawa. Itu cuma tukang galon, say. Mungkin kamu terlalu sering nonton film detektif. Dia aja nggak bisa bayar utang waktu kita cerai. Mana mungkin dia intel? Tetapi Siti tidak sepenuhnya yakin. Aku melihatnya menatapku saat aku lewat. Matanya meneliti. Seperti mencari secucu, aku tersenyum. Galon habis di lab, Bu. Saya ganti. Ia mengangguk pelan. Iya, terima kasih. Tapi matanya tetap mengikutiku. Aku tahu. Mula-mula benih kecurigaan telah tumbuh. Dan itu bagus. Karena semakin mereka curiga, semakin mereka gelagapan. Dan orang yang gelagapan sering membuat kesalahan.
Seperti Joko yang tadi pagi, lupa mengunci map rahasia di mejanya. Aku berhasil merekamnya. Surat perintah pencairan dana BOS senilai 1,2 miliar ditandatangani oleh Irwan Setiawan dengan kode proyek fiktif pengadaan e-learning platform. Padahal, sekolah ini bahkan tidak punya wifi stabil. Aku menyimpan rekaman itu sebagai bukti utama. Malam itu, di apartemen rahasia, aku mengirim semua data ke Mabes Polri. Laporan lengkap, bukti cetak, rekaman suara, dan satu permintaan terakhir, operasi siap 80%. Target utama, Joko Prasetyo dan Irwan Setiawan. Saran, grebek saat rapat sekolah, biar publik menyaksikan kejatuhan mereka. Waktu 2 hari lagi, balasannya datang cepat, disetujui. Tim penindak akan standby, Anda yang pimpin pengungkapan. Tapi hati-hati, mereka mungkin sudah mencium bau. Aku menatap cermin. Wajahku kini lebih tua dari 8 bulan lalu. Mataku sayu. Garis-garis di wajah makin dalam. Tapi di ada keteguhan yang tak bisa dihancurkan. Aku bukan lagi hanya tukang galon. Aku adalah petugas keadilan yang menyamar. Dan 2 hari lagi, dunia akan tahu siapa aku sebenarnya. Termasuk Siti, yang mulai merasa bahwa dia mungkin salah menilai mantan suaminya. Baik ini langit Surabaya kelabu. Mendung tebal menggantung seperti ancaman yang belum meledak. Aku duduk di teras kontrakan, tangan memegang secangkir teh hangat, bukan kopi. Kopi membuat jantungku berdebar terlalu cepat akhir-akhir ini. Tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mata perih, punggung pegal, dan sesekali rasa mual yang datang tanpa alasan. Tapi aku tidak boleh sakit. Tidak sekarang. 2 hari lagi, angka itu terus bergema di kepala. Seperti detik jam yang tak pernah berhenti. Setiap napas, setiap langkah, setiap tatapan dari orang-orang yang menghinaku, semuanya menghitung mundur menuju satu momen, pengungkapan. Aku membuka ponsel lamaku, yang sengaja kupakai sebagai bagian dari penyamaran. Layarnya retak, baterainya boros, tapi masih bisa terhubung ke wifi warung Bumina. Aku buka media sosial, dan begitu masuk, dunia maya langsung menyerang. Video tentangku sudah ditonton lebih dari 1,2 juta kali. Judulnya, Tukang Galon Dihina Mantan Istri. Gak bisa balas, cuma diam. Di TikTok, Reels, YouTube Shorts, semua platform dipenuhi parodi. Ada yang edit wajahku ke lagu galau. Ada yang bikin meme. Kalau kamu diremehin, jadiin aja tukang galon. Biar semua orang kasihan. Salah satu komentar paling pedih. Ini mantan suami guru loh. Sekarang jadi kuli. Gak heran diceraikan. Gak level. Aku menutup ponsel. Napasku berat. Bukan karena malu, tapi karena sedih. Sedih melihat betapa mudahnya manusia menghakimi hanya dari penampilan luar. Betapa cepatnya harga diri seseorang dihancurkan oleh ejekan yang bahkan tidak berdasar. Padahal kalau mereka tahu bahwa lelaki yang mereka hina sebagai tukang galon ini pernah menyelamatkan 34 sandera dari gedung yang dibajak teroris, bahwa aku pernah bertugas di daerah rawan konflik selama 18 bulan tanpa cuti, bahwa aku rela hidup dalam kemiskinan palsu demi mengungkap koruptor yang merampok uang pendidikan anak-anak miskin. Tapi aku tidak boleh membongkar itu sekarang. Belum waktunya, aku berangkat. Motor mesinnya agak rewel pagi ini. Aku harus dorong dulu sampai 10 meter sebelum akhirnya menyala. Truk galon goyah, roda depan agak oleng. Tapi aku tetap melaju. Karena jika aku tidak datang, akan ada pertanyaan. Dan pertanyaan adalah awal dari kecurigaan. Saat tiba di Seman 7, suasana lebih panas dari biasanya. Siswa berkumpul di depan gerbang, tertawa sambil menunjuk-nunjuk ke arahku. Beberapa bahkan membawa handphone siap merekam. Aku tahu, mereka ingin konten. Mereka ingin video lucu tukang galon yang diremehin. Aku pura-pura tidak melihat. Masuk pelan-pelan, turunkan galon, angkat yang kosong, rutinitas. Tapi di balik ketenangan itu, otakku bekerja keras. Aku perhatikan setiap gerak, setiap tatapan mencurigakan. Dan saat aku masuk ke ruang staf, aku langsung tahu, sesuatu telah berubah. Joko duduk di mejanya, wajahnya tegang. Ia sedang menghapus sesuatu dari laptop. Saat melihatku, ia langsung menutup layar. Tapi tidak sempat. Aku sempat melihat. Folder bernama arsip backup, jangan dihapus. Ia berbisik ke Siti. Dia datang lagi. Aku nggak suka cara dia lihat-lihat. Siti menatapku. Tapi bukan dengan ejekan. Dengan rasa ingin tahu, bahkan sedikit takut, aku ganti galon lalu pergi. Tapi sebelum keluar, aku melihat Pak Slamet memberi kode diam-diam.
2 jari menyentuh pelipis. Sinyal darurat. Ada masalah, aku langsung mengerti. Setelah selesai antar galon, aku menyelinap ke gudang belakang sekolah. Tempat biasanya kami ngobrol diam-diam. Pas Lamet datang, wajahnya pucat. Mas bagus. Saya dikuntit semalam. Mobil hitam nangkring di depan rumah. Jam 11 malam, ada yang lempar batu ke jendela. Tulisannya, diam atau keluargamu binasa. Aku mengepal tinju. Darahku mendidih. Mereka mengancam keluarga satpam miskin hanya karena ia menyimpan kebenaran? Kamu simpan arsipnya? Tanyaku. Iya, di dalam bantal anak saya. Tapi, saya takut, Mas. Anak saya SD. Saya nggak mau dia kena apa-apa. Aku menatap matanya. Saya janji, Pak. Mulai malam ini, tim pengawal akan standby di dekat rumah Anda. Keluarga Anda aman. Tapi tolong, jangan serahkan arsip itu pada siapapun. Termasuk Joko. Ia mengangguk, air mata mengalir. Saya cuma pengen sekolah ini adil. Anak-anak honorer kerja keras tapi gajinya telat, padahal katanya dana bos besar. Aku menepuk bahunya. Saya juga pengen itu. Dan 2 hari lagi, semua akan berubah. Kembali ke truk galon. Aku pasang GPS tracker mini di mobil rental yang biasa dipakai Joko. Jika ia pergi ke ruko rungkut lagi, aku akan tahu. Dan malam ini, aku akan ikuti dari jarak jauh. Tapi sebelum pulang, sesuatu terjadi. Andi, siswa yang merekam videoku, mendatangiku saat aku sedang istirahat di bawah pohon. Ia membawa segelas air mineral. Nih mas, buat minum, katanya. Tiba-tiba ramah, aku menerima. Makasih, tadi. Maaf ya mas, kami cuma iseng. Nggak tahu kalau bakal viral gitu. Aku mengangguk. Nggak, Bobby. Tapi kamu tahu nggak, kalau orang yang kamu bully itu sebenarnya pahlawan? Ya, tertawa kecil. Pahlawan? Kayak superhero? Kayak polisi yang menyamar untuk tangkap koruptor. Ia langsung serius. Serius, Maz? Aku hanya tersenyum. Nanti kamu tahu. Ia pergi, tapi kulihat ia menatapku dengan cara yang berbeda. Tidak lagi mengejek. Tapi penasaran siang harinya aku ke apartemen rahasia. Aku unduh data dari GPS tracker. Hasilnya pukul 20.45, mobil rental bergerak dari rumah Joko. Tujuan, ruko rungkut, durasi. 1 jam 20 menit, titik lokasi, lantai 2, ruang 204, PT Citra Edukasi Nusantara. Aku buka server, akses backdoor yang sudah kumasukkan ke sistem sekolah. Berhasil. File-file mulai terunduh. Salah satunya, dokumen transfer Bank Internasional. Dari Bank BCA Cabang Surabaya, rekening Yayasan Pendidikan Maju. Ke DBS Bank Singapore, JS Global Holdings, nominal, USD 14.000 Asya, 105 miliar. Keterangan, pembayaran Project e-learning platform, fase 2. Fase 2? Artinya ini bukan kejahatan satu kali, ini sistematis, berkelanjutan, dan dilindungi oleh pejabat tinggi. Aku kirim semua bukti ke Mabes Polri, lengkap dengan rekaman suara, dokumen, dan nama-nama pelaku. Bukti lengkap. Target utama, Joko Prasetyo and Irwan Setiawan. Saran, grebek besok sore saat rapat sekolah. Saya akan hadir sebagai saksi kunci. Waktu 1 hari lagi. Balasan datang dalam 5 menit, disetujui. Tim akan standby di lokasi. Anda yang buka pengungkapan, kenakan seragam resmi setelah identitas terbongkar. Operasi resmi bernama, Operasi Air Bersih, nama yang tepat. Karena inilah tujuanku sejak awal, membersihkan sistem yang keruh. Malam itu aku tidak pulang ke kontrakan. Aku tidur di apartemen rahasia, tapi bukan untuk istirahat. Aku latih diri. Latihan bicara, latihan ekspresi. Karena besok aku tidak akan bicara sebagai tukang galon. Aku akan bicara sebagai Inspektur Bagus Wijaya. Dengan suara yang tegas, mata yang tajam, dan hati yang bersih, aku membuka buku harian. Hari ke-240. Dihina, dijek, diintimidasi. Tapi aku masih berdiri. Besok adalah hari terakhir dari penyamaran. Besok aku akan melepas topeng. Dan saat itu terjadi, aku harap mereka yang pernah menertawaiku bisa melihat bahwa martabat bukan di jabatan, bukan di pakaian. Ikrebegegan di status, martabat ada di kejujuran, di keberanian, di kemampuan untuk diam demi kebenaran. Siti, jika kamu membaca ini suatu hari nanti, aku tidak marah. Aku hanya berharap kamu sadar bahwa cinta sejati tidak meninggalkan saat hidup sulit. Dan Joko, kamu pikir uangmu bisa beli segalanya.
Tapi kamu lupa, keadilan punya waktunya sendiri. Besok waktunya tiba. Aku menutup buku, menatap cermin, melepas kaos lusuh, menggantinya dengan kemeja putih rapi, seragam polisi yang kusimpan di brankas. Aku mencukur janggut tipis yang sengaja kubiarkan selama 8 bulan, memotong rambut, merapikan postur. Di depan cermin, aku bukan lagi tukang galon. Aku adalah petugas hukum. Dan besok, aku akan membuat seluruh SMA 7 dan mungkin seluruh Surabaya terdiam. Karena besok, air yang kubawa bukan hanya untuk diminum, tapi untuk membersihkan kebohongan. Pagi ini di udara terasa aneh. Bukan hanya karena mendung yang masih menggantung di atas Surabaya, bukan hanya karena angin yang berhembus dari arah utara membawa bau asin laut, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, perasaan. Seperti ketika dulu aku berada di medan operasi, sebelum ledakan terjadi. Sunyi yang mencurigakan, tenang yang penuh tekanan. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Pukul 03.30, tidak bisa tidur. Otakku terlalu panas, terlalu penuh dengan bayangan besok, rapat sekolah, pengungkapan, Joko di borgol, Siti terpaku tak percaya. Tapi malam tadi sesuatu terjadi. Sesuatu yang bisa menghancurkan semuanya. Pak Slamet tidak masuk kerja. Itu pertama kalinya dalam 8 bulan. Ia selalu datang tepat waktu, bahkan saat hujan lebat atau anaknya sakit. Tapi pagi ini, gerbang sekolah dibuka oleh Satpam cadangan. Kepala TU bilang, Pak Slamet izin. Ada urusan keluarga, tapi aku tahu, ini bukan urusan keluarga, ini ancaman. Aku mencoba meneleponnya. Nomor tidak aktif. Aku pergi ke rumahnya sebelum mulai antar galon. Rumah itu kosong. Pintu terbuka, barang-barang berserakan. Kasur tipis terguling, meja terbalik, foto keluarga pecah di lantai. Yang tersisa hanya sandal jepit anaknya dan secarik kertas kecil yang terjepit di bawah bantal. Kertas itu berisi satu kalimat tulisan tangan. Pak Slamet, mereka datang malam. Bawa anak saya. Jangan cari kami. Arsip ada di dalam galon cadangan. Nomor 7, darahku membeku. Anaknya? Di bawah, dijadikan sandera. Aku mengepal tinju menahan amarah yang ingin meledak. Tapi aku tidak boleh emosional. Ini ujian terbesar. Mereka tahu ada mata-mata. Mereka tahu informan ada di dalam sekolah. Dan mereka menggunakan cara paling kejam, mengancam keluarga orang miskin. Aku langsung ke truk galon. Di bagian belakang, ada 10 galon cadangan. Nomor 7 adalah yang paling belakang, yang biasa kusimpan untuk darurat. Aku buka tutupnya pelan-pelan. Di dalam selain air ada plastik kedap air yang digulung rapi. Di dalamnya, fotokopi kwitansi pembelian fiktif senilai 370 juta daftar transfer bank antar rekening ganda, dan satu dokumen paling penting, surat persetujuan pencairan dana BOS dari Irwan Setiawan, ditandatangani dengan stempel dinas resmi, disertai catatan tangan. Untuk Joko, 30% sebagai fee. Sisanya bagi 2 dengan Rudi. Pastikan laporan audit bersih. Jangan libatkan nama saya secara langsung. Bukti ini sempurna. Tapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Aku menatap langit. Mendung makin tebal. Seperti tangis yang tertahan, aku harus bertindak cepat. Jika anak Pak Slamet dalam bahaya, setiap detik sangat berharga. Aku langsung menuju lokasi rahasia apartemen Karangpilang. Aku scan semua dokumen, lalu kirim ke Mabes Polri dengan prioritas alert merah. Informan diculik. Anak satpam dijadikan sandera. Lokasi belum diketahui. Bukti lengkap sudah dikirim. Mohon tim SAR segera dikerahkan. Target pencarian Pak Slamet dan keluarga. Ancaman. Jaringan koruptor siap hancurkan bukti. Saran. Grebek sekarang. Jangan tunggu rapat besok. Waktu krisis. Balasannya datang dalam 3 menit. Tim SAR diterjunkan. Intel daerah diminta lacak mobil hitam terakhir kali terlihat di sekitar rumah Pak Slamet. Tim penindak siap gerak. Anda punya wewenang penuh. Bisa mempercepat pengungkapan jika situasi mendesak. Gunakan seragam resmi kapan saja Anda anggap perlu. Aku menatap layar. Hati berdebar. Ini bukan lagi soal misi. Ini soal nyawa. Aku kembali ke motor, tapi sebelum pergi, aku melihat Bu Rina, guru matematika, berdiri di depan warung nasi. Ia menatapku aneh. Lalu berjalan mendekat. Mas Bagus? Katanya pelan. Kamu tahu nggak, kenapa Pak Slamet nggak masuk? Aku pura-pura bingung. Nggak tahu, Bu. Katanya ada urusan. Ia menunduk. Aku lihat semalam. Mobil hitam parkir di depan rumahnya jam 11. Aku pulang dari les privat. Aku lihat 2 orang turun bawa tas besar, terus aku dengar anaknya menangis. Jantungku berdetak kencang.
Bu Rina, tolong, ini sangat penting. Kamu ingat plat nomornya? Ia mengangguk. L12 Hitam Avanza Reborn. Aku catat cepat. Lalu tanpa pikir panjang, aku buka ponsel, telepon Mabes Polri langsung. Plat L12 Diduga digunakan penculik informan. Lacak via CCTV kota. Prioritas tinggi. Hubungi di Shub dan Satlantas. Segera. Aku menutup telepon, lalu menatap Bu Rina. Bu, kamu tahu nggak kalau saya bukan tukang galon? Ia terdiam. Lama. Matanya menyipit. Sebenarnya, saya curiga dari dulu. Cara kamu jalan, tenang banget, kayak tentara. Lagian, tukang galon mana yang tiap hari bawa termos isi teh tawar, padahal bisa minum air galon gratis? Aku tersenyum tipis. Saya Inspektur Bagus Wijaya, polisi. Saya menyamar untuk ungkap korupsi dana BOS. Dan Pak Slamet, dia membantu saya. Wajahnya langsung pucat. Astaga, jadi selama ini, iya. Dan sekarang keluarganya dalam bahaya. Tolong, Bu, jangan bilang ke siapa-siapa. Tapi jika kamu dengar sesuatu, kabari saya. Melalui pesan ini. Aku memberinya kartu kecil dengan nomor kontak darurat. Ia mengangguk, gemetar. Saya akan bantu. Saya juga muak lihat Joko sombong, padahal uang gajinya aja nunggak bayar SPP anak honorer. Aku pergi. Tapi kali ini bukan ke sekolah. Aku menuju markas Intel daerah. Dengan motor tua, kaos compang-camping, tapi hati seorang perwira yang siap bertempur. Saat tiba, aku langsung masuk lewat pintu belakang. Petugas jaga mengenaliku. Sudah lama bekerja sama diam-diam. Aku ganti pakaian. Melepas kaos lusuh. Mengenakan seragam polisi lengkap. Kemeja coklat tua. Dasi hitam, lencana emas di dada, dan rompi anti peluru. Di depan cermin, aku melihat diriku bukan lagi sebagai Bagus si tukang galon. Aku melihat Inspektur Bagus Wijaya yang siap bertindak. Tim SAR melaporkan, plat L, 12 terdeteksi masuk ke area industri di Porong. Sinyal ponsel Pak Slamet muncul di radius 3 km dari pabrik tekstil tua. Tim penindak sudah bergerak, aku naik mobil patroli. Tanpa sirine. Diam-diam. Perjalanan ke Porong memakan waktu 45 menit. Hujan mulai turun. Jalanan licin. Tapi aku tidak peduli. Hanya satu yang ada di kepala. Temukan Pak Slamet. Selamatkan anaknya. Hentikan mereka sebelum semua bukti dihancurkan. Saat tiba di pabrik, tim sudah standby. Gedung tua, atap bolong, pagar rusak. Di dalam lampu redup menyala. Suara anak menangis terdengar dari lantai 2. Kami masuk pelan. Senjata siap. Gerakan presisi. Di ruangan tengah kami temukan Pak Slamet terikat kursi, mulut dilakban. Anak bungsunya dipeluk erat oleh salah satu penculik, pisau di leher kecilnya. Jangan maju. Teriak pria itu, kalau enggak anak ini mati. Aku melangkah maju, tanpa senjata di tangan. Siradawo dan suara yang tenang. Lepaskan anak itu, kataku. Kamu tidak akan lolos. Tim polisi sudah keliling gedung. Kamu punya 2 pilihan, serahkan diri atau mati di sini. Pria itu gemetar. Siapa kamu? Kau pakai seragam. Aku Inspektur Bagus Wijaya. Dan kamu baru saja menculik saksi kasus korupsi dana BOS Esman 7. Kamu bekerja untuk Joko Prasetyo. Dan besok ia akan diborgol. Ia terdiam. Panik. Pisau mulai goyah. Aku melangkah lebih dekat. Anak ini tidak bersalah. Seperti anak-anak di sekolah yang uang pendidikannya kamu curi. Lepaskan dia. Tanggung jawabmu bukan pada anak kecil yang tak berdaya, tetapi pada keputusan busuk yang kamu ambil demi uang. Beberapa detik berlalu. Lalu pisau jatuh. Tim langsung menyerbu. Pria itu ditangkap. Anak Pak Slamet menangis. Lalu berlari ke pelukan ayahnya. Aku berlutut di depan Pak Slamet, membuka lakban. Maaf, saya datangnya terlambat. Ia menangis. Terima kasih, Mas. Saya tahu. Kamu bukan tukang galon biasa. Aku menepuk bahunya. Anda pahlawan, Pak. Tanpa Anda, kasus ini tidak akan terbongkar. Kami kembali ke kota. Jam menunjukkan pukul 23.45, bukti aman. Informan selamat. Tim siap besok rapat sekolah tetap berlangsung dan besok, aku akan berdiri di hadapan mereka semua, sebagai tukang galon yang ternyata adalah perwira. Dengan satu tujuan, membuat para penindas merasakan apa artinya diremehkan, sebelum akhirnya mereka tumbang oleh kebenaran. Malam itu hujan turun deras di Surabaya. Langit seolah ikut menangis atas apa yang baru saja terjadi, penculikan, ancaman, nyawa yang digantung di ujung keputusasaan.
Tapi di tengah badai ada satu hal yang tak bisa dirusak oleh petir atau air. Tekad. Tekad untuk membongkar kebohongan yang telah berakar selama bertahun-tahun di balik senyum manis para abdi negara. Aku kembali ke apartemen rahasia di Karangpilang setelah operasi penyelamatan Pak Slamet. Tubuhku lelah, punggung pegal, tapi pikiran tetap tajam seperti pisau. Di dalam mobil patroli, aku sudah memberi laporan lengkap ke Mabes Polri. Penculikan berhasil digagalkan, pelaku ditahan, bukti dokumen aman. Tim forensik sedang menganalisis HP dan laptop milik penculik. Kemungkinan besar akan menyeret nama Joko lebih dalam. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Joko masih bebas. Masih duduk di ruang kerjanya, mungkin tertawa dengan Siti, merayakan keberhasilan mereka menekan satpam miskin. Ia tidak tahu bahwa setiap detik yang ia habiskan dengan sombong adalah detik terakhir sebelum dunianya runtuh. Aku masuk ke apartemen, mengganti baju basah dengan kaos kering. Lalu langsung menuju meja kerja. Laptop menyala, server aktif. Akses backdoor ke sistem sekolah masih stabil. Data terus mengalir. Pertama, aku periksa rekaman CCTV internal Seman 7 dari malam kemarin. Jam 21 House. Tepat setelah Pak Slamet pulang, Joko masuk ke ruang arsip. Ia membawa flash disk, colokkan ke komputer TU, lalu menghapus beberapa file penting. Arsip pembelian 2022, laporan audit sementara, dan daftar penerima honor guru honorer. Ia tahu sesuatu sedang mengancamnya, tapi ia terlalu percaya diri. Ia mengira dengan menghapus data digital, semuanya akan lenyap. Ia clue bahwa manusia seperti Pak Slamet masih percaya pada arsip fisik. Dan aku percaya pada teknologi. Dari server sekolah, aku berhasil memulihkan file yang dihapus menggunakan data recovery tool militer. Hasilnya, rincian pengeluaran fiktif. Pembelian 50 unit laptop seharga 1,2 miliar, padahal tidak ada bukti pengiriman atau serah terima. Tanda tangan palsu kepala sekolah pada dokumen pencairan email internal antara Joko dan Irwan Setiawan. Pastikan semua bukti bersih sebelum rapat. Jika ada yang curiga, alihkan ke tukang galon itu. Bilang dia coba mencuri data. Aku mendengus. Mereka benar-benar ingin menjadikanku kambing hitam. Padahal, akulah satu-satunya yang bisa membaca setiap gerak mereka sejak awal. Aku cetak semua dokumen. Lalu buka folder bernama Bukti Pengungkapan. Di dalamnya, sudah tersusun rapi rekaman suara pertemuan, Joko Rudi tentang transfer offshore, salinan surat dari Irwan Setiawan yang memerintahkan manipulasi laporan, foto-foto kwitansi palsu, transkrip percakapan, Siti yang merendahkanku, bukan sebagai bagian misi, tapi sebagai bukti moral, betapa dangkalnya nilai sosial yang dibangun atas dasar status. Dan yang paling penting, pengakuan tertulis dari Pak Slamet ditandatangani di bawah sumpah. Yang tentang keterlibatan Joko dalam pencucian dana, semua ini akan kubawa besok. Di depan seluruh guru, staf, komite sekolah, dan siswa perwakilan, aku tidak hanya akan menunjukkan bukti. Aku akan membuat mereka merasakan betapa salahnya menghakimi seseorang dari penampilannya. Pagi buta, sebelum matahari terbit, aku kembali ke kontrakan. Harus tetap menjaga penyamaran. Aku ganti kaos compang-camping, pakai sandal jepit isi ulang truk galon. Tidak boleh ada kecurigaan. Jika Joko tahu aku sudah tahu segalanya, ia bisa kabur, atau bahkan melarikan uang ke luar negeri lebih dalam. Saat tiba di Seman 7, suasana terasa aneh. Tegang. Guru-guru bicara pelan-pelan. Beberapa kali kulihat Joko mondar-mandir di depan ruang TU, wajahnya cemas. Ia tahu ada yang tidak beres. Mungkin karena Pak Slamet tiba-tiba muncul lagi di sekolah pagi ini, meski dengan lengan memar dan mata sembab, tapi ia tetap datang. Untuk menjalankan tugas. Untuk membelah kebenaran, aku mulai mengantar galon seperti biasa. Tapi kali ini aku tipik waspada. Saat masuk ke ruang staf keuangan, aku pura-pura kesulitan membuka tutup galon, sambil meletakkan mikrofon tersembunyi di bawah meja Joko. Alat ini bisa merekam suara hingga 72 jam, bahkan jika tidak terhubung ke jaringan. Dan saat aku keluar, aku melihat Bu Rina berdiri di koridor. Ia memberi isyarat kecil, 2 jari menyentuh telinga. Ada informasi. Aku menyelinap ke gudang belakang saat istirahat. Ia datang 5 menit kemudian. Mas Bagus, bisiknya napasnya cepat. Tadi pagi saya dengar Joko telepon seseorang. Katanya, kalau besok ada yang aneh di rapat, langsung kabur ke Singapura. Uang sudah siap. Aku mengernyit. Nomor yang ditelepon? Nggak tahu. Bisa lihat dia buka aplikasi private chat.
kayaknya telegram, dan dia sebut nama Irwan. Benar, mereka sudah punya rencana kabur. Tapi mereka lupa satu hal. Aku bukan cuma mengawasi. Aku mengendalikan alur. Aku langsung ke warung Bumina, pinjam wifi-nya, lalu hubungi tim cybercrime Mabes Polri. Lacak aktivitas Telegram Joko Prasetyo. Prioritas: komunikasi dengan Irwan Setiawan, cari rencana pelarian, rekening offshore, atau kode akses ke uang. Jika ada, blokir semua jalur pelarian. Respon datang cepat, tracking aktif. Ditemukan pesan terenkripsi. Flight Esin 74, 08 Nasya Wibi. Paspor cadangan di Safe Deposit Box BCA KCP Rungkut. Dana siap di Singapura via crypto wallet. Kami akan blokir paspor dan freeze rekening dalam 1 jam. Senyum tipis muncul di wajahku Joko. Kamu pikir bisa kabur dengan uang hasil korupsi? Tapi pintu dunia sudah kami tutup. Siang harinya, aku kembali ke sekolah untuk pengiriman terakhir. Saat aku masuk ke ruang staf, Siti tiba-tiba mendekat. Untuk pertama kalinya, ia tidak mengejek. Ia tampak gelisah. Mas Bagus, katanya pelan, agar tidak didengar yang lain. Kamu, kenapa tadi malam polisi datang ke rumah Pak Slamet? Darahku hampir membeku. Tapi aku tetap tenang. Dengar-dengar aja, Bu. Katanya ada penculikan. Ia menatapku tajam. Tapi kok kamu bisa tahu duluan? Kemarin kamu datang untuk rumahnya sebelum polisi. Aku tersenyum. Saya kan langganan airnya. Kalau enggak datang anaknya kehausan. Ia tidak tertawa. Matanya menelusuri wajahku seolah mencari celah. Kamu? Beda ya dari dulu. Orang kan berubah, Bu. Iya. Tapi kamu kayak lebih tenang. Kayak orang yang tahu sesuatu. Aku menatapnya lurus. Mungkin karena saya memang tahu banyak hal. Termasuk soal uang yang seharusnya buat bayar gaji honorer, malah dipakai beli mobil rental. Wajahnya langsung pucat. Ia mundur selangkah. Apa maksudmu? Gak usah khawatir, Bu. Besok semua akan jelas. Aku pergi, meninggalkannya terdiam. Tapi di hatiku ada sedikit rasa iba, Siti tidak sejahat Joko. Ia hanya buta. Buta oleh gemerlap status, oleh kebanggaan menjadi istri PNS. Ia tidak tahu bahwa suaminya adalah parasit yang menghisap darah pendidikan anak bangsa. Malam itu, aku kembali ke apartemen rahasia. Semua bukti sudah dikemas dalam map tebal, disimpan di tas kulit hitam, tas yang selama ini kupakai sebagai tas tukang galon. Di dalamnya selain dokumen, ada juga seragam polisi lipat rapi, lencana emas, dan pistol dinas yang sudah lama tidak kupegang. Aku membuka buku harian. Hari ke-241, malam terakhir sebagai Bagus si tukang galon. Besok topeng ini akan dilepas. Aku tidak dalam takut, tapi aku sedih. Sedih melihat betapa mudahnya manusia menghakimi. Betapa cepatnya harga diri dihancurkan hanya karena pekerjaan. Tapi besok, aku akan tunjukkan bahwa kehormatan bukan di jabatan, bahwa kebenaran tidak butuh megafon, cukup ketenangan dan bukti. Joko, kamu akan jatuh bukan karena aku dendam, tapi karena kamu lupa, uang rakyat bukan milikmu. Dan Siti, jika kamu tidak bisa berhasil, tolong dengarkan baik-baik besok. Karena mantan suamimu bukan lemah, ia hanya memilih diam demi keadilan. Aku menutup buku, menatap foto pernikahan kami di dinding, lalu mematikan lampu. Besok bukan hanya hari pengungkapan, besok adalah hari di mana kebenaran akan menang atas hinaan. Dan aku, si tukang galon yang diremehkan, akan berdiri paling tegak di antara mereka semua. Malam ini Surabaya terasa sunyi. Bukan karena hujan sudah reda atau lalu lintas yang sepi, tapi karena ada sesuatu yang menggantung di udara, seperti sebelum badai datang. Seperti ketika alam diam sejenak sebelum petir menyambar. Aku duduk di teras kontrakan, memandang langit yang mulai membiru di balik awan kelabu. Pagi besok akan menjadi fajar paling penting dalam hidupku selama 8 bulan terakhir. Aku tidak bisa tidur. Tubuh lelah, mata perih, tapi pikiran terlalu jernih. Terlalu fokus. Seperti senar busur yang sudah ditarik ke belakang, siap melesatkan panah tepat ke jantung kebohongan. Hari ini adalah hari keempat dari 5 hari yang telah kuhitung sejak awal. 4 hari dihina, diremehkan, diolok-olok. 4 hari membawa galon sambil menyimpan rahasia yang bisa mengguncang dunia kecil SMA 7. Dan mungkin sistem pendidikan di Jawa Timur. Dan besok adalah akhirnya. Aku membuka tas kulit hitam yang selama ini kupakai sebagai wadah catatan pesanan air. Di dalamnya bukan hanya map dokumen tebal, tapi juga seragam polisi resmi yang telah kusimpan rapi, kemeja coklat tua dengan lencana emas di dada,
Dasi hitam yang dilipat presisi, rompi dinas bertuliskan polisi, dan pistol Sig Sauer yang selama ini tidak pernah kupegang sejak penyamaran dimulai. Aku sentuh lencana itu. Dingin. Berat. Bukan karena logamnya, tapi karena maknanya. Ini bukan sekadar simbol jabatan. Ini janji. Janji pada negara, pada rakyat, pada diriku sendiri. Bahwa aku tidak akan pernah menyerah pada korupsi, pada kebohongan, pada orang-orang yang menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri. Aku kembali ke laptop. Server masih aktif. Semua data terkirim ke Mabes Polri. Tim penindak sudah standby di lokasi strategis. 2 mobil patroli sipil parkir di ujung jalan dekat sekolah. 1 tim lain berpakaian preman menyamar sebagai orang tua siswa. Mereka siap masuk begitu aba-aba diberikan. Tapi yang akan membuka semua ini adalah aku. Bukan sebagai polisi yang datang dari luar, tapi sebagai tukang galon yang ternyata adalah perwira yang telah hidup di tengah mereka. Aku membuka folder bernama Paparan Rapat Operasi Air Bersih. Di dalamnya, presentasi lengkap yang telah kusiapkan. Slide pertama. Foto diriku saat mengenakan seragam polisi, berdampingan dengan foto bagus si tukang galon. Siapa saya? Bagus Wijaya, bukan tukang galon biasa. Tapi Inspektur 1 Polri, petugas intelijen yang menyamar selama 8 bulan. Slide kedua, grafik aliran dana. Bos Esman 72,8 miliar diterima. 900 juta digunakan untuk sekolah. Sisa 1,9 miliar. Hilang slide ketiga. Rekaman suara Joko. Duit bos bulan ini udah masuk ke rekening offshore. Slide keempat. Dokumen transfer ke Singapura, kwitansi palsu, dan surat dari Irwan Setiawan. Slide terakhir, foto Pak Slamet dan anaknya. Ini harga yang harus dibayar demi kebenaran. Seorang satpam dan anaknya diculik hanya karena berani menyimpan arsip. Presentasi ini bukan hanya untuk membongkar korupsi. Ini adalah pembalasan moral untuk semua orang yang pernah diejek karena bikin proyeknya, untuk semua guru honorer yang gajinya telat, untuk semua siswa yang seharusnya mendapat fasilitas layak. Bukan gedung megah yang dibangun dari uang hasil korupsi. Pagi buta, aku bangun. Mandi. Cukur jenggot tipis yang sengaja kubiarkan selama penyamaran. Potong rambut lebih rapi. Lalu kenakan kaos compang-camping, celana kargo robek, sandal jepit. Penyamaranku yang terakhir. Truk galon sudah siap. Galon-galon baru terpasang rapi. Termasuk 1 galon khusus, nomor 7, tempat dulu Pak Slamet sembunyikan arsip. Sekarang galon itu kosong. Tapi nanti, ia akan menjadi simbol bahwa bahkan wadah air bisa menjadi wadah kebenaran. Saat tiba di Seman 7, suasana terasa aneh. Lebih tegang dari biasanya. Para guru bicara pelan-pelan. Beberapa kali kulihat Joko mondar-mandir di depan ruang TU, membawa tas kulit tebal. Tas yang kemarin sempat kurekam saat ia menyembunyikannya di bawah meja. Ia tampak gelisah. Kadang melihat jam, kadang mengecek ponsel. Seperti orang yang menunggu kabar buruk. Siti juga terlihat cemas. Saat kulihat ia sedang minum kopi di kantin, tangannya gemetar. Ia menatapku beberapa kali, tapi langsung memalingkan muka. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Seperti firasat bahwa mantan suaminya bukan orang yang lemah, tapi orang yang sedang menunggu waktu. Aku mulai bertugas. Mengantar galon ke setiap ruangan, tapi di kali ini aku tidak hanya membawa air. Aku membawa rekaman terakhir. Saat aku masuk ke ruang staf keuangan, aku pura-pura kesulitan membuka tutup galon, sambil menyalakan mikrofon tersembunyi di saku. Dan tepat saat aku keluar, aku mendengar Joko berbisik ke seorang staf. Kalau besok rapat aneh, langsung kabur. Uang di Singapura sudah siap? Irwan bilang dia bisa atur paspor. Diplomatik darurat, aku tersenyum dalam hati, mereka benar-benar ingin kabur, tapi mereka tidak. Tahu tim imigrasi sudah blokir nama Joko Prasetyo dari daftar keberangkatan internasional sejak tadi. Malam rekeningnya sudah dibekukan dan paspor cadangannya sudah disita oleh tim cybercrime via koordinasi dengan Bang Joko. Kamu pikir uang bisa membeli kebebasan? Tapi keadilan punya cara sendiri. Siang harinya, aku menyempatkan diri ke rumah Pak Slamet. Ia sudah pulih meski masih trauma. Tapi matanya bersinar. Mas Bagus, terima kasih, katanya suaranya parau. Saya nggak nyangka, selama ini kamu polisi. Ayah yang pahlawan, Pak, jawabku. Tanpa Anda, kami tidak bisa temukan bukti. Ia menangis. Anak-anaknya memelukku. Untuk pertama kalinya dalam 8 bulan, aku merasa
manusia, bukan lagi mesin intelijen. Sudah bisa meringi zimbelity yang benar. Malam besok aku tidak kembali ke kontrakan. Aku pergi ke apartemen rahasia. Semua dokumen sudah dikemas. Seragam siap. Aku menulis surat terakhir untuk diriku sendiri. Besok, kamu akan berdiri di depan mereka semua. Mereka yang pernah menertawaimu, yang pernah menghinamu, yang pernah bilang kamu gagal. Kamu tidak akan bicara dengan amarah, tidak akan menunjukkan kekuasaan, tapi dengan tenang, dengan bukti, dengan martabat. Karena kamu bukan di sini untuk balas dendam. Kamu di sini untuk membuktikan bahwa seorang tukang galon bisa lebih berharga daripada seorang koruptor berstatus PNS. Besok, dunia akan tahu siapa kamu sebenarnya. Dan mereka yang pernah meremehkanmu, akhirnya belajar arti sebenarnya dari harga diri. Aku menutup surat itu, menatap cermin, melepas kaos lusuh, mengenakan kemeja polisi, memasang lencana. Di depan cermin, aku bukan lagi tukang galon, aku adalah Inspektur Bagus Wijaya. Dan besok, aku akan membuat mereka semua yang pernah tertawa, terdiam. Karena besok bukan akhir dari misi, besok adalah awal dari keadilan. Pagi itu, langit Surabaya cerah untuk pertama kalinya dalam seminggu. Matahari menyeruak di balik gedung-gedung sekolah, menyinari halaman Seman 7 yang sudah ramai oleh siswa, guru, dan komite sekolah. Hari ini adalah rapat tahunan. Acara penting yang biasanya dipenuhi sambutan manis, laporan keuangan sukses, dan tepuk tangan dari pihak yang percaya tanpa verifikasi. Tapi pagi ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada getaran di udara. Kenapa ketika semua orang tahu badai akan datang, tapi tak tahu dari arah mana, aku tiba lebih awal. Motor tua masih berbunyi rewel, truk galon goyah di belakang. Seragamku kotor, kaos compang-camping, wajahku lesu seperti biasa. Tidak ada yang curiga. Bahkan Bu Mina, penjual nasi goreng depan sekolah, hanya mengangguk pelan saat kulintas. Lagi capek ya, Mas? Biasa, Bu. Jawabku pura-pura lelah. Antar galon dari subuh. Tapi di balik ketenangan itu, jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena tahu. Ini adalah hari terakhir sebagai Bagus si tukang galon. Aku mulai mengantar galon ke setiap ruangan. Guru-guru sibuk mempersiapkan diri untuk rapat. Beberapa kali kulihat Joko mondar-mandir, membawa tas kulit tebal, wajahnya tegang. Ia terus mengecek jam. Sepertinya orangmu yang menunggu lampu hijau untuk kabur. Tapi lampu itu tidak akan pernah menyala. Siti duduk di ruang guru, minum kopi, tapi matanya kosong. Ia menatap layar ponsel, lalu melihatku saat aku lewat. Kali ini ia tidak mengejek. Hanya diam. Tapi aku tahu, ia merasa ada yang tidak beres. Setelah selesai mengantar, aku tidak pergi. Aku parkir truk galon di samping aula, lalu masuk ke gudang belakang, tempat penyimpanan cadangan. Di sanalah aku meninggalkan tas hitam kemarin malam. Dengan cepat, aku ganti pakaian. Kaos compang-camping dilepas, diganti dengan kemeja coklat tua, rapi, lencana emas bersinar di dada. Dasi hitam, dikalungkan, rompi dinas bertuliskan polisi. Dikancingkan, pistol diselipkan di pinggang, dan lencana resmi digantung di saku kiri, di depan cermin. Kecil yang kutempel di dinding gudang, aku melihat diriku bukan lagi sebagai tukang galon. Aku melihat Inspektur 1 Bagus Wijaya, Detasmen Intelijen Khusus Mabes Polri. Napas panjang, mata tajam. Hati tenang, aku ambil map tebal berisi semua bukti. Lalu keluar menuju aula, rapat sudah dimulai. Suara Joko terdengar dari dalam, bangga, penuh keyakinan palsu. Dan saya bangga bisa mengelola dana BOS tahun ini dengan transparan dan akuntabel. Tidak ada kebocoran. Semua digunakan untuk peningkatan fasilitas sekolah. Aku berdiri di ambang pintu. Napasku stabil. Lalu dengan langkah mantap, aku masuk, suara di dalam aula langsung sunyi. Semua. Mata tertuju padaku, tapi bukan lagi dengan ejekan. Bukan lagi dengan tawa. Tapi dengan kebingungan. Karena yang masuk bukan tukang galon berkaos compang-camping, tapi seorang perwira polisi berseragam lengkap, membawa map tebal, matanya dingin, sikapnya tegas. Joko terdiam, mulutnya terbuka, wajahnya pucat. Siti menjatuhkan cangkir kopinya. Cairan hitam tumpah di celana putihnya, tapi ia tidak peduli. Matanya melebar, seperti melihat hantu. Aku berjalan pelan ke depan, mendekati mimbar tempat Joko berdiri. Ia mundur selangkah. Maaf mengganggu, kataku, suara keras, jelas, menggema di seluruh aula. Izinkan saya menyela. Kepala sekolah bingung. Siapa Anda? Ini acara internal.
Aku tidak menoleh. Tetap menatap Joko. Saya Inspektur Bagus Wijaya, Detasmen Intelijen Kriminal Khusus Mabes Polri, dan saya telah menyamar selama 8 bulan sebagai pengantar galon air di sekolah ini untuk mengungkap korupsi, dana bos yang melibatkan salah satu staf keuangan di institusi ini. Gelombang desahan menggema. Siswa saling dorong. Guru terdiam. Kepala sekolah hampir jatuh dari kursi. Joko mencoba tersenyum. Ini pasti lelucon. Tukang galon kok bilang dia polisi? Gila kali! Aku membuka map. Mengeluarkan foto-foto, dokumen, dan laptop kecil yang terhubung ke proyektor. Silakan lihat rekaman ini, kataku. Menekan tombol play layar besar menayangkan video Joko di ruang staf malam hari. Duit bos bulan ini udah masuk ke rekening offshore. Laporan audit kita manipulasi lagi. Desah kaget memenuhi ruangan. Lalu slide berikutnya. Transfer internasional ke Singapura. Senilai 1,5 miliar. Kwitansi pembelian fiktif laptop. Surat dari Irwan Setiawan. 30% untuk Joko sebagai fee. Aku melanjutkan. Suara tetap tenang. Selama 8 bulan, saya hidup sebagai tukang galon. Dihina, dijek, dicemooh. Bahkan oleh mantan istri saya sendiri, yang kini menjadi istri terduga. Aku menunjuk Joko. Tapi saya diam. Diam dalam senjata terbaik untuk mengungkap kebohongan. Siti menunduk. Air mata mengalir deras. Aku buka slide terakhir. Foto Pak Slamet dan anaknya. Karena berani menyimpan arsip, satpam sekolah ini dan anaknya diculik. Diancam, dipaksa diam. Tapi mereka tidak menyerah. Dan hari ini, bersama bukti-bukti ini, kami menyatakan Joko Prasetyo, PNS SMA 7 Surabaya, ditahan atas tuduhan korupsi dana bos, pemalsuan dokumen, pencucian uang, dan ancaman terhadap saksi. Belum selesai, 2 anggota tim penindak masuk dari samping. Seragam lengkap, borgol di tangan, Joko berteriak. Ini jebakan! Dia tukang galon. Gak mungkin polisi. Lihat bajunya kemarin, compang-camping. Aku menatapnya. Kemarin saya memang tukang galon. Tapi hari ini, saya adalah hukum yang kamu hindari. Borgol diklik di pergelangan tangannya. Ia diseret keluar, menjerit, memaki, menyebut nama Irwan, menyumpahi aku. Tapi tidak ada yang membela. Siti duduk terpaku. Wajahnya basah. Tangannya gemetar. Ia menatapku, lalu ke arah pintu tempat Joko dibawa pergi. Dunianya runtuh. Bukan hanya karena suaminya ditangkap, tapi karena ia baru sadar bahwa pria yang selama ini diremehkannya adalah pahlawan aula sunyi. Tidak ada yang bicara, hanya isak tangis dari beberapa guru honorer yang baru tahu gaji mereka selama ini dipotong demi kemewahan Joko. Aku naik ke mimbar lagi. Saya bukan di sini untuk membalas dendam, kataku. Saya di sini untuk keadilan. Untuk anak-anak sekolah ini yang seharusnya dapat komputer, buku, dan guru yang dibayar tepat waktu. Dana bos bukan milik pejabat. Itu milik rakyat, milik pendidikan, milik masa depan. Lalu aku menatap Siti. Dan untuk mereka yang pernah menertawakan seseorang karena pekerjaannya, tolong ingat, martabat bukan di jabatan, tapi di integritas. Aula meledak dalam tepuk tangan. Siswa berdiri, guru menghapus air mata. Bahkan kepala sekolah memberi hormat. Di luar, mobil patroli membawa Joko pergi. Langit biru. Udara segar. Aku menatap galon terakhir yang masih kutinggalkan di dekat pintu, simbol dari awal. Dan akhir. Hari itu, setelah Joko diborgol dan mobil patroli meninggalkan Seman 7 dengan sirine yang memecah sunyi kota, aku tidak langsung pergi. Aku berdiri di teras aula, menatap langit Surabaya yang biru cerah, seolah alam ikut merayakan keadilan yang akhirnya tiba. Angin pagi menyapu wajahku, membawa bau tanah basah dari hujan semalam. Tapi yang paling kuasa rasakan bukan udara atau cahaya matahari. Yang paling kuasa rasakan adalah kebebasan. Bukan bebas dari penyamaran, tapi bebas dari beban. 8 bulan hidup sebagai orang yang diremehkan, dihina, dipermalukan karena memilih jalan yang benar. Aku melepas rompi dinas, melipat rapi seragam polisi, lalu menyimpannya kembali dalam tas hitam. Tapi kali ini tidak untuk disembunyikan, melainkan sebagai kenangan. Sebagai bukti bahwa ada manusia yang rela menjadi tidak dikenal demi membuat kebenaran dikenal. Di dalam aula, suasana masih tegang, tapi berbeda. Bukan ketegangan karena korupsi yang tersembunyi, tapi karena kesadaran yang baru lahir. Para guru berkumpul, berdiskusi pelan-pelan. Beberapa siswa merekam video, tapi kali ini bukan untuk ditertawakan, melainkan untuk dokumentasi.
Salah satu guru honorer menangis sambil memeluk rekannya. Gaji kita selama ini dicuri? Astaga, Bu Rina mendekatiku. Matanya berkaca-kaca. Mas Bagus, saya minta maaf. Kami semua minta maaf. Kami menghinamu, padahal kamu yang menyelamatkan sekolah ini. Aku mengangguk pelan. Tidak perlu minta maaf. Yang penting, mulai sekarang, jangan lagi nilai seseorang dari pekerjaannya. Nilailah dari hatinya. Ia mengangguk lalu pergi. Tapi sebelum keluar menyerahkan secangkir kopi. Ini, dari kami semua. Untukmu. Kopi pertama yang kuterima sebagai diriku sendiri. Bukan sebagai tukang galon, bukan sebagai Marvel tapi suara saya manusia yang akhirnya diakui. Sore harinya, kabar tentang pengungkapan korupsi di Seman 7 meledak di media. Judul-judul besar muncul di portal berita, tukang galon terungkap sebagai perwira polisi. Bongkar korupsi dana bos. Mantan istri menyesal setelah menghina suami yang ternyata intelijen rahasia, operasi air bersih. Dari penyamaran sampai penangkapan, video penggerebekan viral. Worsker tukang galon perwira jadi trending nomor 1 di Twitter. Netizen ramai-ramai meminta maaf. Banyak yang bilang, maaf Mas Bagus, kami ikut ngejek di TikTok. Ini pelajaran hidup. Jangan remehin orang kerja fisik. PNS kayak Joko harus dihukum mati. Tapi Bagus, pahlawan sejati. Aku tidak membaca semuanya. Tapi aku senang. Bukan karena terkenal, tapi karena budaya bully terhadap pekerjaan fisik mulai dipertanyakan. Di Indonesia, di mana PNS dianggap puncak karier, di mana tukang galon dianggap kelas bawah, hari ini dunia terbalik dan terbalik dengan benar. 2 hari kemudian, aku dipanggil ke Mabes Polri di Jakarta. Upacara penghargaan nasional digelar secara khusus. Kapolri sendiri memberiku bintang Bhayangkara Nararya, penghargaan tertinggi untuk anggota polisi yang menunjukkan keberanian luar biasa dalam menjalankan tugas. Apa yang Anda lakukan, Inspektur Bagus, katanya. Bukan hanya menangkap koruptor. Anda mengembalikan harga diri pada profesi-profesi yang selama ini direndahkan. Anda membuktikan bahwa kejujuran dan keteguhan lebih berharga daripada pangkat atau jabatan. Aku menerima penghargaan itu dengan rendah hati. Tapi di balik seragam resmi dan sorot kamera, aku hanya ingin satu hal, pulang. Dan aku pulang. Bukan ke kontrakan sempit di Tambak Sari, tapi ke sebuah kehidupan baru. Aku tidak kembali ke dunia intelijen aktif. Aku ajukan pensiun dini. Bukan karena lelah, tapi karena punya misi lain. Di ujung kota Surabaya, dekat pesisir, aku menyewa gedung kecil bekas panti asuhan yang sudah tutup. Dengan uang penghargaan dan tabungan selama bertahun-tahun, aku ubah tempat itu menjadi rumah galon harapan, bukan penjual air, tapi pelatihan kerja gratis untuk anak muda miskin, mantan narapidana, dan pencari kerja yang diremehkan oleh masyarakat. Di sana, mereka belajar teknisi galon and filter air logistik dan distribusi etika kerja dan harga diri bahkan dasar-dasar hukum, agar tidak mudah ditipu oknum. Anak-anak datang dengan wajah murung, pakaian compang-camping, tatapan putus asa. Tapi perlahan mereka berubah. Seperti aku dulu, seperti Pak Slamet. Seperti siapa saja yang percaya bahwa kerja keras tidak pernah memalukan. 1 minggu setelah rumah galon harapan dibuka, Siti datang. Ia berdiri di ambang pintu, memakai blazer sederhana, rambut tidak lagi di-smoothing, wajahnya tanpa makeup tebal. Tampan lebih tor, lebih cranky. Boleh saya masuk? Bisiknya, aku mengangguk. Silakan, Bu Siti. Ia duduk di bangku kayu, menatap anak-anak yang sedang belajar memperbaiki dispenser air. Lama ia diam. Lalu air mata mengalir. Saya datang untuk minta maaf, katanya suara parau. Saya pikir kamu lemah. Saya pikir status itu segalanya. Saya pikir PNS itu mulia. Tapi ternyata, saya yang buta. Saya yang hancurkan pernikahan kita hanya karena gengsi. Dan kamu rela jadi tukang galon demi keadilan. Kamu lebih mulia dari siapapun yang pernah ku kenal. Aku tidak langsung menjawab. Hanya menatapnya. Saya tidak marah, Siti, kataku pelan. Saya hanya sedih. Karena wanita yang dulu mencintaiku karena kejujuran, malah meninggalkanku saat aku paling membutuhkan dukungan. Tapi saya bersyukur. Karena jika kamu tetap bersamaku, mungkin aku tidak akan bisa jalani misi ini. Mungkin kamu akan menghentikanku. Jadi, terima kasih juga. Karena kamu pergi, saya bisa menjadi apa yang saya harus jadi. Ia menangis lebih keras. Apakah saya bisa bantu di sini? Saya ingin menebus dosa. Siapa yang ingin ajarkan bahasa Indonesia? Atau bantu administrasi? Aku tersenyum. Kalau kamu mau, silakan.
Tapi bukan sebagai istri mantan. Tetapi sebagai manusia yang ingin memperbaiki diri, ia mengangguk. Dadar sejak hari itu ia datang setiap pagi. Mengajar. Mendengarkan. Belajar kembali arti harga diri. Beberapa bulan kemudian, Joko diadili. Vonis, 12 tahun penjara, denda 500 juta, dan uang hasil korupsi dikembalikan ke negara. Irwan Setiawan juga ditangkap, terbukti menjadi otak jaringan korupsi di 7 sekolah di Jawa Timur. Sistem pengawasan dana BOS diperbarui, audit independen diterapkan, dan nama Esman 7, meski sempat tercoreng, mulai bangkit kembali. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, anak-anak di rumah Galon Harapan bersorak. Aku datang membawa galon baru. Pak Bagus datang. Border dan cerita pahlawan. Teriak salah satu anak. Aku tertawa. Meletakkan galon, selalu duduk di tengah mereka. Hari ini, kataku, saya tidak akan cerita tentang polisi atau penangkapan, tapi tentang satu hal. Jangan pernah biarkan orang lain menentukan nilaimu. Mereka mendengarkan dengan mata, berbinar. Karena kamu bukan rendah karena pekerjaanmu. Kamu bukan gagal. Karena belum punya jabatan, kamu berharga. Karena kamu berani bangkit. Karena kamu jujur. Karena kamu tidak menyerah. Angin sore berhembus. Langit oranye. Dan di antara tawa anak-anak aku merasa, damai. Aku bukan lagi tukang galon. Bukan lagi perwira intelijen. Aku adalah Bagus Wijaya. Lelaki yang pernah diremehkan. Yang diam-diam membawa kebenaran. Dan yang akhirnya berhasil membuat dunia mendengar.